Ada satu alasan kenapa konflik yang terjadi antara kelompok Hizbullah dan Israel di Lebanon bisa terjadi. Alasan ini merujuk pada suatu dokumen yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mengakhiri perang Israel-Hizbullah di Lebanon pada tahun 2006 lalu. Dokumen ini diberi nama Resolusi 1701. Adapun resolusi ini terbukti berhasil mengakhiri perang tersebut. Akan tetapi, Resolusi 1701 gagal menjaga perdamaian antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Apa yang salah dari resolusi itu sehingga konflik di Lebanon kembali pecah? Sebelum masuk lebih jauh, mungkin sebagian sahabat Kompas.com masih asing dengan resolusi 1701. Dilansir dari New York Times, resolusi PBB 1701 yang diadopsi dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan PBB pada Agustus 2006 berisi arahan untuk demilitarisasi Lebanon Selatan dan melindungi Israel dari serangan lintas perbatasan oleh Hizbullah. PBB meminta pasukan Israel untuk mundur dari Lebanon Selatan, sementara Hizbullah mundur hingga ke utara Sungai Litani. Lalu wilayah antara Sungai Litani hingga perbatasan Lebanon Israel dijadikan sebagai zona penyangga. Zona ini dikendalikan oleh militer Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon alias UNIFIL. Sekilas solusi ini terlihat menjanjikan. Namun seiring berjalannya waktu, fakta di lapangan berkata sebaliknya. Masalah yang terjadi adalah resolusi itu tidak pernah sepenuhnya diberlakukan. UNIFIL tidak punya wewenang untuk menggunakan kekerasan terhadap Hizbullah. Sementara Angkatan Darat Lebanon tidak mau dan tidak mampu memaksakan kehendak mereka terhadap Hizbullah. Sebabnya Hizbullah bukan sekadar kelompok bersenjata, tapi juga partai politik dengan kekuasaan signifikan dalam pemerintahan Lebanon. Misalnya pada periode saat ini, Hizbullah punya 62 kursi di parlemen Lebanon. Kelompok ini juga menjalankan berbagai program sosial untuk meningkatkan pengaruhnya. Hizbullah mengelola rumah sakit, sekolah, dan aneka lembaga amal. Selama bertahun-tahun, UNIFIL dan Angkatan Darat Lebanon hanya berdiam diri, menyaksikan Hizbullah membangun kekuatan di dekat perbatasan. Itulah kenapa kelompok itu bisa mengumpulkan para pejuang dan amunisi untuk menyerang Israel Utara sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Hizbullah berkilah kehadirannya di zona demilitarisasi dapat dibenarkan karena Israel tidak menarik diri dari wilayah sengketa yang dikenal sebagai Sheba Farms. Israel mengklaim wilayah itu adalah bagian dari dataran tinggi Golan yang direbutnya dari Suriah pada tahun 1967. Kondisi inilah yang membuat wilayah Israel-Lebanon tidak pernah benar-benar tenang. Tetapi ketegangan baru benar-benar meningkat sejak pertengahan September 2024. Mulai dari serangan ledakan pager dan walkie-talkie pada 17 September, hingga kabar kematian pemimpin tertinggi Hizbullah Hasan Nasrallah pada 27 September 2024. Lalu pada 1 Oktober 2024, Israel Defense Force atau IDF secara resmi membuka serangan darat yang menyasar posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Armada tank dan kendaraan pengangkut pasukan mulai mengalir masuk ke perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini disebut Israel sebagai invasi terbatas. IDF menyebut mereka menyasar desa-desa di perbatasan yang dianggap mengancam pemukiman warga Israel di sebelah utara. Pasukan darat didukung oleh Angkatan Udara dan barase artileri presisi yang memberikan dukungan tembakan. Tak cuma Hizbullah, tank-tank Israel juga beberapa kali menyerang lokasi dari tentara UNIFIL. Setidaknya sudah ada 5 personel penjaga perdamaian yang mengalami luka-luka akibat ulah militer Israel di Lebanon. 2 di antaranya merupakan prajurit TNI, sementara 2 lainnya dari Sri Lanka. Dikutip dari AFP, dalam beberapa serangan terakhir, UNIFIL menuduh militer Israel secara sengaja menembak posisi mereka. Seperti serangan terhadap sebuah pos observasi yang melukai 2 anggota TNI.
Serangan itu dilepaskan tank Israel di wilayah Naqoura. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga secara khusus meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk memindahkan pasukan UNIFIL dari wilayah Lebanon Selatan pada Minggu 13 Oktober 2024. Utusan de facto dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk konflik Israel-Hizbullah, Amos Hochstein, menyebut kalau resolusi itu sebagai satu-satunya solusi konflik antara Israel dan Hizbullah. Hal senada diungkap oleh Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, dalam sebuah pernyataan pada Jumat 11 Oktober 2024. Mikati menyebut resolusi 1701 sebagai satu-satunya solusi untuk mengakhiri konflik Israel-Hizbullah. يبقى الحل الدبلوماسي مطروح على الطاولة، والحل الدبلوماسي هو يكون بالحل بال1901. قلت ذلك أن قبل أو بعد لماذا هذا القتل والدمار والدماء نحن سنعود إلى قرار 1901. فبالتالي هذا القرار لا يزال صالحا. حزب الله موافق أيضا، حزب الله شريك في هذه الحكومة ووافق اليوم على هذا الموضوع، ولا أعتقد أنه يوجد أي تردد. Namun membuat Israel Hizbullah mematuhi resolusi itu diprediksi akan menjadi pekerjaan rumah yang sulit. Sebabnya Hizbullah telah bersumpah untuk bertempur hingga Israel menarik diri dari Gaza. Resolusi itu juga menyerukan perlucutan senjata Hizbullah sepenuhnya, sebuah tugas yang diprediksi akan sangat berat. Di lain sisi, Israel bertekad untuk membubarkan Hizbullah dan menciptakan zona penyangga dengan usaha mereka sendiri. Adanya resolusi 1701 awalnya bertujuan menjadi solusi konflik antara Israel dengan Hizbullah di Lebanon. Namun fakta di lapangan berkata sebaliknya seiring waktu berjalan. Adanya resolusi itu kini menjadi biang keladi konflik antara Israel Hizbullah di Lebanon. Bukan karena isi resolusinya, tapi karena kegagalan banyak pihak untuk memastikan resolusi itu dipatuhi pihak-pihak yang terlibat. Dengan kondisi di Lebanon yang sudah semakin parah, mampukah berbagai pihak meyakinkan Israel dan Hizbullah untuk mematuhi resolusi 1701? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.